Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini I would like to explain, menjelaskan bagaimana koneksi antar materi di modul 3.2 terkait tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Inilah gambaran saya, my point of view, setelah di modul sebelumnya di 3.1 khususnya kita belajar detail terkait bagaimana seorang pemimpin dalam membentuk keputusan yang tepat. Bagaimana seorang pemimpin dengan berbagai pendekatan dan cara yang dilakukan sehingga menghasilkan keputusan terbaik yang well-being. Nah, di modul ini kita diberi asupan tambahan untuk mendukung profil calon pemimpin masa depan. Pemimpin yang mampu melihat aset dan potensi sekolahnya dengan baik dan mampu mengakselerasikannya dengan sempurna. Pemimpin yang mampu melihat kelemahan menjadi tantangan, bukan hambatan dan keluhan. Pemimpin yang berjiwa kreatif, pemimpin yang terus tumbuh dan inovatif, yang mampu menggerakkan ekosistem yang ada di sekolah dengan baik, dengan prinsip yang tentu saja pendidikan yang sudah kita pelajari sebagaimana di modul 1 dan 2, bagaimana Ki Hajar Dewantoro dengan filosofinya, bagaimana budaya-budaya positif, bagaimana coaching, bagaimana kita mendekati siswa kita dengan berbagai perbedaan yang ada di sekolah. Dan tentu itu akan menjadi sempurna jika kita lakukan dengan baik, dipadukan dengan baik, dikolaborasikan dengan baik, bahkan direfleksikan dengan baik. Nah, itulah oleh karena itu kita akan mampu melihat masalah dalam pembelajaran bisa diurai dan diselesaikan dengan well-being sebagaimana Ki Hajar Dewantoro di modul sebelumnya sudah mengajari kita bagaimana mendidik dan pendidikan. Selanjutnya, how do I feel? Bagaimana perasaan saya sejauh ini? Dengan semua pemahaman yang saya pelajari di modul 3.2 ini, saya semakin yakin bahwa pengelolaan aset sekolah yang benar dan maksimal akan membantu proses pembelajaran murid menjadi jauh lebih berkualitas dan baik. Tentu saja well-being yang berpihak kepada murid. Sedangkan Bapak Ibu guru akan semakin kreatif melihat semua aset di sekolah untuk dikembangkan dan dioptimalisasikan. Tidak ada lagi kata aku malas kalau hanya ini. Saya sulit dengan kondisi seperti ini. Seandainya sekolahku ini itu, seandainya sekolahku tidak begini, tidak begitu, dan lain sebagainya. Maka hal-hal seperti itu tidak akan lagi muncul. Karena bagi seorang pemimpin pembelajaran yang sudah bisa melihat aset, berbasis aset, maka mereka akan mampu melihat sesuatu yang sudah mereka miliki dan mampu dimaksimalkan dan dioptimalkan dengan baik. Mari lihat baik-baik dalam diri kita. Gunakan budaya positif dengan mindfulness di sela kesibukan dan di tengah aktivitas kita. Relaksasikan sejenak pikiran kita dan fokus kembali dengan tujuan yang ingin kita capai. Lihat, semua dengan berbasis aset, bukan berbasis masalah. Mari terus bergerak, tergerak dan menggerakkan. Sekecil apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat untuk perbaikan pendidikan kita akan berdampak luar biasa di kemudian hari. That's really amazing, right? Apa rencana tindakan saya sebagai gambaran kecil saja mengimplementasikan pengembangan berbasis aset di sekolah saya? Sebagaimana kita pelajari di modul sebelumnya terkait tentang bagja, bagaimana buat pertanyaan utamanya, ambil pelajaran discovernya atau gali mimpi, ya, jabarkan dan seterusnya. Ini saya akan coba sedikit mengurai saja prakarsa perubahan apa yang ingin saya lakukan. Mewujudkan pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan melalui Hall of Freedom. Apa itu Hall of Freedom? Sudah saya jelaskan di kesempatan ataupun di modul sebelumnya. Silakan bisa teman-teman yang mungkin melihat bisa menyaksikan di modul-modul sebelumnya. Tahapannya kita mulai dengan buat pertanyaan utama. Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan yang berpihak kepada murid? Daftar tindakan, riset penyelidikan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah menggali harapan dan keinginan murid dengan kuesioner atau interview dengan mereka. Bagaimana perasaan mereka, bagaimana keinginan mereka, dan seterusnya.
Yang kedua adalah melibatkan murid untuk menginventaris kekuatan yang sudah mereka miliki. Apa saja kira-kira kekuatan yang sudah mereka miliki. Sehingga dengan begitu kita akan menjadi tahu bahwa ternyata ini bisa kita kembangkan. Yang berikutnya adalah ambil pelajaran. Potensi apa yang dapat dikembangkan untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas tersebut dan berdampak signifikan untuk hasil belajar siswa. Yang pertama, menentukan aplikasi pendukung yang menyesuaikan dengan kesukaan murid kita zaman now, era digital. Nah, tentu saja ini penting untuk kita kolaborasikan dan bertanya sana sini dengan IT di sekolah ataupun teman-teman yang mungkin memiliki kemampuan itu. Yang berikutnya adalah melibatkan murid dalam proses penentuan isi dan aplikasi apa. Jadi mereka murid juga bisa diberikan porsi untuk dilibatkan. Bagaimana dengan aplikasi ini dan seterusnya, sehingga mereka merasa memiliki dan mereka suka. Gali mimpi. Selanjutnya adalah aset pendukung apa saja yang bisa mendukung. Tentu saja yang pertama adalah kolaborasi dengan teman sejawat. Karena kita tahu bahwa berkembangnya sebuah komunitas di sekolah, ekosistem yang baik itu tentu perlu kolaborasi antara semua stakeholder, terutama teman sejawat kita yang dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Yang berikutnya adalah evaluasi berkala dan lakukan perubahan. Evaluasi berkala dan lakukan perubahan yang dimaksud di sini adalah kita tidak hanya membuat program tapi tidak ada evaluasinya. Nah, oleh karena itu penting kita melakukan evaluasi. Seperti apa keikutsertaan mereka, apa kendala-kendala yang mereka hadapi, terutama siswa dan juga teman sejawat kita ketika memang ada permasalahan yang ada. Nah, inilah yang sudah saya lakukan dan terus saya ingin kembangkan dengan aset ataupun budaya positif yang ada di dalam diri saya yang ingin saya kembangkan di sekolah saya. Tentu saja sempurna hanya milik Allah. Maka kita selayaknya sebagai manusia dan calon pemimpin pembelajaran terus melakukan inovasi dan perubahan untuk arah kebaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk Indonesia dan murid-murid kita tercinta. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.